Kita mulai materi ini dari halaman 2 file presentasi materi nomor 3 bab 11. Perusahaan asuransi itu perlu memiliki informasi mengenai perusahaannya masing-masing. Umumnya menggunakan perusahaan rating agency, misalnya Standard & Poor's Agency, ada juga A&M Best, Moody's and Fitch Agency, yang merupakan perusahaan internasional. Sedangkan perusahaan lokal Indonesia juga ada, misalnya Infobank, Media Asuransi, Arta Ekonomi, dan Jawa Pos. Peringkat seperti ini dirasakan penting oleh perusahaan-perusahaan asuransi karena dapat memberikan gambaran lengkap kondisi keuangan dan operasional perusahaan asuransi untuk calon nasabah dan stakeholder atau pihak lainnya, misalnya broker. Dari laporan-laporan tersebut, customer atau broker asuransi dapat mendapatkan informasi, misalnya tentang hal-hal sebagai berikut. Kekuatan keuangan perusahaan asuransi jika nanti terjadi klaim bisa dipakai sebagai komparasi kondisi keuangan antara beberapa perusahaan asuransi. Biasanya digunakan menggunakan kode seperti misalnya kode AAA untuk asuransi yang baik dan BBB untuk asuransi yang cukup baik atau bisa juga CCC. Di slide selanjutnya, yaitu hal-hal yang umumnya disampaikan, adalah info-info mengenai risiko ekonomi dan risiko industri yang dihadapi perusahaan asuransi, misalnya analisis SWOT dan volatilitas bisnis. Kemudian, peringkat perusahaan asuransi relatif terhadap kompetitor, terutama di kompetitif, pemegang posisi direksi sebagai pimpinan perusahaan, dan strategi pengembangan perusahaan, misalnya orang yang kompeten sebagai direksi dan terkenal di kalangan industri asuransi, akan menjamin kelancaran operasional perusahaan asuransi tersebut. Yang penting juga faktor REM, Enterprise Risk Management, yaitu sistem yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk memanage risiko perusahaannya. Dan informasi lain yang penting juga adalah rasio-rasio keuangan, misalnya di bidang operasional keuangan, loss ratio, expense ratio, profit, ROI, dan ROA. Kita akan lanjutkan materi ini dari halaman 3 dari file presentasi materi nomor 3 bab 11. Yang dimaksud dengan ekonomi dan industri risk adalah kondisi industri asuransi secara umum yang berdampak pada perusahaan asuransi, misalnya faktor kompetitor baru atau disebut new entrants, ketidakstabilan sektor industri atau disebut volatility of sector, dan risiko besar bahkan sangat besar terhadap perusahaan asuransi, yaitu catastrophe losses. Kemudian, mengenai competitive position, yaitu bagaimana kondisi, kekuatan kompetitif perusahaan, dan faktor-faktor weakness-nya dalam hal strategi operasional perusahaan. Manajemen dan korporat strategi, yaitu kualitas dan kredibilitas senior manajemennya, misalnya direksi-direksinya, komisaris-komisarisnya, tenaga ahlinya, dan lain-lain. Karena elemen ini penting dalam menentukan kesuksesan suatu perusahaan asuransi. Faktor ERM, Enterprise Risk Management, yaitu metode yang digunakan perusahaan untuk memanage risiko, yaitu risiko frekuensi dan severity. Frekuensi artinya banyaknya kejadian klaim dan loss, sedangkan severity adalah besarnya nilai kerugian yang terjadi di setiap klaim. Kemudian mitigasi risiko, monitoring, dan reporting. Beberapa perusahaan menggunakan sistem modeling, khususnya modeling capital, dalam perhitungan kecukupan modal operasionalnya. Kinerja operasi perusahaan juga dilihat, terutama mengenai rasio keuangan, yaitu loss ratio, biaya operasional rasio, profit ratio, dan lain-lain. Informasi yang juga penting, yaitu mengenai investasi perusahaan, karena hasil investasi perusahaan adalah modal yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian faktor capital adequacy, yaitu kecukupan modal usaha. Nilainya sudah diatur oleh OJK. Likuiditas. Likuiditas adalah cara perusahaan mengatur efisiensi cash flow dan kemudahan untuk mendapatkan tambahan modal jika diperlukan, misalnya melalui pinjaman. Dan yang terakhir,
adalah fleksibilitas keuangan, yaitu faktor penambahan kecukupan modal apabila di masa datang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita akan lanjutkan materi ini dari halaman 4, materi mengenai cara perusahaan rating agensi melakukan proses penilaiannya. Sebagai berikut, penilaian dengan 3 huruf A, artinya, kapasitas keuangan sangat kuat, pembayaran klaim kemungkinan tidak ada kendala. Peringkat AAA ini adalah peringkat yang terbaik. Selanjutnya, peringkat 2 huruf A, AA, termasuk dalam kategori yang kuat dalam hal komitmen keuangan jika nanti ada klaim. Peringkat dengan 1A, artinya, perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang baik, meskipun mungkin saja dapat terpengaruh jika ada perubahan-perubahan secara kondisi ekonomi makro. Tipe kemudian adalah 3 huruf B, BBB, artinya kondisi keuangan masih memadai dan mungkin masih dapat terpengaruh oleh kondisi-kondisi ekonomi secara umum. Jadi peringkat 3 huruf B ini adalah batas minimal kategori investasi dalam pasar. Selanjutnya, peringkat 2 huruf B diartikan sebagai level investasi spekulatif tertinggi. Karena perusahaan dengan level 2 huruf B ini lebih mudah terpengaruh oleh uncertainty kondisi-kondisi ekonomi yang akan segera berubah. Untuk peringkat huruf 1B, artinya lebih terpengaruh kondisi keuangannya jika terjadi kondisi-kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi, kondisinya saat ini masih baik. Selanjutnya, harap diingat bahwa perusahaan asuransi kemungkinan melakukan pembayaran kepada jasa rating agensi, sehingga rating agensi kemudian akan mengeluarkan hasil temuan dan peringkatnya. Proses yang dilakukan oleh rating agensi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, perusahaan asuransi melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan rating agensi. Proses selanjutnya, setidaknya 2 orang analis akan mewawancara pejabat perusahaan, misalnya direktur dan komisaris, serta manajer-manajer, supaya dapat memahami proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Prosesnya dilanjutkan dengan proses analisa, setidaknya dilakukan dalam beberapa minggu, yang biasanya akan ada tambahan-tambahan pertanyaan yang harus dilengkapi oleh perusahaan asuransi. Kemudian, proses selanjutnya adalah head analis merekomendasikan hasilnya dan disampaikan ke dalam komite analis. Setidaknya ada 8 analis sebagai anggota. Setelah didiskusikan, komite analis akan melakukan voting sebagai hasil akhir proses rating. Perusahaan asuransi yang sedang di-rating akan diinfokan tentang hasil ratingnya. Perusahaan boleh setuju atau mengajukan keberatan, yaitu keberatan dengan hasil rating dan meminta untuk dilakukan proses rating ulang. Jika perusahaan asuransi sudah setuju, maka hasil rating akan diumumkan ke publik. Proses rating akan dimonitor dan dilakukan rating ulang setiap tahun supaya up to date. Sebagai catatan bahwa walaupun perusahaan asuransi mungkin tidak berkenan dengan rating mereka dan menarik diri dari proses rating, agensi tetap bebas untuk memberikan rating keuangan kepada perusahaan-perusahaan asuransi dengan menggunakan data informasi yang tersedia dalam informasi yang dipublikasikan, misalnya yang secara umum dipublikasikan di media-media. Kemudian, kita akan lanjut ke slide nomor 5 yang membahas mengenai keputusan OJK tentang batas solvensi perusahaan asuransi. Dinyatakan oleh OJK bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% atau 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Cara menghitung angka minimal 120% adalah dengan menghitung nilai aset perusahaan semuanya, yaitu aset tetap, investasi, premi earn polis. Nilai tersebut dibagi dengan liabilities perusahaan berdasarkan jumlah polis yang diterbitkan. Jadi,
Nilai 120% artinya, perusahaan masih memiliki aset yang jumlahnya memadai untuk mengcover klaim-klaim polis-polis yang diterbitkan. OJK juga mengeluarkan peraturan tentang modal perusahaan asuransi sebagai berikut. Persyaratan modal OJK untuk perusahaan asuransi dan reasuransi akan terus meningkat, yaitu 250 miliar rupiah di tahun 2026, terus meningkat hingga tahun 2028 menjadi 500 miliar rupiah untuk perusahaan asuransi tier 1 dan 1 triliun rupiah untuk perusahaan asuransi tier 2, sementara untuk perusahaan reasuransi adalah 2 triliun rupiah. Peningkatan ini diatur dalam POJK 23/2000. Risk appetite adalah sejumlah risiko-risiko yang diharapkan di-cover oleh perusahaan asuransi. Misalnya risiko rendah dan risiko sedang. Tugasnya direktur untuk menetapkan risiko-risiko yang termasuk dalam risk appetite perusahaan asuransi. Jadi, direksi akan menerbitkan daftar risiko-risiko yang diharapkan diterima oleh perusahaan, kemudian juga ditetapkan probabilitas kesalahannya, yang umumnya hanya 1% saja, dan serta nilai maksimal loss yang bisa di-cover perusahaan jika terjadi satu kecelakaan. Daftar risk appetite ini kemudian dijadikan landasan dalam proses risk akseptasi di underwriting, kemudian juga dipakai sebagai dasar dalam penentuan produk investasi perusahaan, juga dipakai oleh divisi reasuransi dan operasional keuangan perusahaan. Di dalam proses reasuransi, tujuan utamanya adalah mengurangi risiko supaya keuangan perusahaan tidak terganggu jika ada klaim besar. Biasanya, risiko katastrof bisa menyebabkan masalah keuangan perusahaan. Economic Capital Model. Yang dimaksud Economic Capital Model adalah suatu sistem di perusahaan yang disusun bersama-sama dengan aktuaris untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Pricing, yaitu nilai premi polis. Kemudian target portfolio, artinya portfolio adalah okupansi risiko-risiko yang di-cover oleh perusahaan asuransi. Kemudian sistem ini juga digunakan untuk menentukan jenis reasuransi yang akan dibeli oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, sistem ini juga digunakan untuk menentukan misalnya jenis investasi yang diperlukan perusahaan. Jadi, sistem ekonomi capital model digunakan bersama-sama dengan daftar risk appetite digunakan untuk menentukan sejumlah modal yang diperlukan oleh perusahaan asuransi yang sesuai dengan peraturan OJK. Tidak boleh kurang dari persyaratan OJK. Ada catatannya, yaitu bahwa jumlah modal dan solvensi perusahaan harus seimbang dengan jumlah polis yang diterbitkan supaya hasil rasio return on equity tetap terjaga. Ringkasan. Pertama, amati dan pelajari nilai risk yang telah ditetapkan direksi, karena nilai risiko ini menentukan jumlah nilai modal yang perlu ditahan oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, direview kerangka risk manajemen operasional perusahaan asuransi. Diperhatikan bagaimana caranya mengidentifikasi suatu risiko dan bagaimana prosedurnya jika ternyata terjadi perubahan kondisi dalam industri, yang pada akhirnya menentukan jumlah modal yang harus disediakan oleh perusahaan asuransi untuk dilaporkan ke OJK. Selanjutnya, kita masuk ke slide 6, materi financial strength perusahaan asuransi. Materinya adalah minimum kapital yang dipersyaratkan oleh FSA. FSA adalah singkatan dari Financial Service Authority yang di Indonesia dijalankan oleh OJK. OJK mempersyaratkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% atau 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Cara menghitung angka minimal 120% adalah dengan menghitung nilai aset perusahaan semuanya, yaitu aset tetap, investasi, premi earned policy,
nilai tersebut dibagi dengan liabilities perusahaan berdasarkan jumlah polis yang diterbitkan. Jadi, nilai 120% artinya perusahaan masih memiliki aset yang jumlahnya memadai untuk mengcover klaim-klaim polis-polis yang diterbitkan. Inilah yang dimaksud dengan MCR, yaitu Minimum Requirement Capital. Kemudian, OJK juga mengeluarkan peraturan tentang modal perusahaan asuransi sebagai berikut. Persyaratan modal OJK untuk perusahaan asuransi dan reasuransi akan terus meningkat, yaitu 250 miliar rupiah di tahun 2026, terus meningkat hingga tahun 2028 menjadi 500 miliar rupiah untuk perusahaan asuransi tier 1 dan 1 triliun rupiah untuk perusahaan asuransi tier 2, sementara untuk perusahaan reasuransi adalah 2 triliun rupiah. Peningkatan ini diatur dalam POJK 23/2023. Inilah yang dimaksud dengan BCR, yaitu Base Capital Requirement. Kalau di Inggris, batasnya adalah 3.500.000 euro. Perusahaan asuransi harus bisa menghitung sendiri GCR-nya masing-masing. Di Indonesia dikenal dengan RBC sebesar minimal 120% berdasarkan jumlah premi diterima dan ekspektasi klaimnya. Nilai MCR, yaitu Minimum Requirement Capital, harus selalu di atas nilai BCR, yaitu Base Capital Requirement, supaya keuangan perusahaan selalu sehat dan aman. Kemudian, kita lihat lebih dalam ke faktor grup perusahaan. Perusahaan asuransi yang menjadi anak perusahaan menimbulkan risiko yang lebih besar dibanding dengan perusahaan asuransi lainnya. Risiko tambahannya adalah meningkatnya risiko intragroup trading, yaitu akumulasi dari nilai investasi dan hutang yang disimpan di grup sendiri. Risikonya juga bisa berbentuk akumulasi risiko yang dihadapi baik oleh anak perusahaan dan juga oleh induk perusahaan. Contoh misalnya, perusahaan asuransi mengcover aset milik induk perusahaan, kemudian membeli produk reasuransi ke anak perusahaan grupnya sendiri. Ini menciptakan arus risiko di dalam grup perusahaan sendiri. Karena adanya risiko tambahan ini, maka FSA di Indonesia, yaitu OJK, mengeluarkan peraturan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi anak perusahaan di dalam suatu grup perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke slide berikutnya. Kita melanjutkan ke slide yang akan membahas mengenai arti penting dari stress and scenario testing. Secara berkala, OJK meminta perusahaan untuk melakukan tes-tes kesehatan keuangan perusahaan. Jika misalnya terjadi hal-hal tertentu, maka akan dilihat dalam tes ini, apakah perusahaan tetap dapat memiliki kondisi keuangan yang baik. Tes yang dilakukan biasanya adalah tes reverse stress testing, yaitu suatu proses tes dengan menggunakan sejumlah skenario kejadian yang dapat menyebabkan operasional bisnis perusahaan menjadi tidak berfungsi baik. Maksudnya adalah suatu skenario, misalnya terjadi suatu kondisi berbahaya yang menyebabkan risiko terhadap perusahaan asuransi menjadi tidak dipercaya lagi oleh market. Dalam skenario ini, customer dan stakeholder menjadi tidak mau lagi melakukan transaksi apapun dengan perusahaan asuransi. Jadi, apabila skenario risiko ini benar-benar terjadi, maka perusahaan asuransi akan menggunakan modalnya sampai habis. Slide selanjutnya, memelihara kecukupan modal untuk seluruh perusahaan asuransi yang beroperasi di negara Inggris dipersyaratkan membuat laporan perhitungan nilai MCR, yaitu Minimum Capital Required, dan nilai ECR, Estimated Capital Required. Laporan ini harus dilakukan setiap tahun. FSA di negara Inggris akan selalu memonitor angka-angka ini sesuai dengan otoritasnya sebagai suatu lembaga pemerintah yang bertugas untuk memantau dan mensupervisi perusahaan-perusahaan asuransi. Saat ini, dengan adanya sistem IT yang baik, sebetulnya nilai MCR dan ECR ini bisa disiapkan setiap hari
berdasarkan data transaksi harian, tetapi FSA hanya meminta laporan 1 kali dalam 1 tahun saja. Di Indonesia, OJK mensyaratkan laporan yang sama setiap semester atau setiap 6 bulan 1 kali. Nah, jika ternyata perusahaan asuransi lalai tidak memberikan laporan wajib ini, maka akan dikenakan sanksi oleh OJK. Selanjutnya, slide yang akan membahas tindakan korporasi yang bisa dilakukan perusahaan jika persyaratan modal perusahaan tidak memadai. Misalnya nilai rasio MCR-nya lebih rendah dari peraturan OJK, maka perusahaan diharapkan dapat menyiapkan suatu strategi korporasi supaya dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan ini. Perusahaan dapat meningkatkan modalnya, biasanya disebut sebagai modal setor, dengan cara melakukan beberapa tindakan korporasi, misalnya menerbitkan saham baru. Artinya di sini, perusahaan menerbitkan saham supaya ada investor baru yang masuk. Diharapkan dengan langkah ini, ada aliran dana segar yang masuk dan dapat membantu kondisi keuangan perusahaan. Atau perusahaan juga bisa menerbitkan hutang baru, berupa pinjaman dari perbankan atau pinjaman dari grup perusahaan. Tindakan lain yang bisa juga dilakukan adalah melakukan jual beli aset dengan tujuan pemenuhan modal. Tindakan korporasi seperti ini harus disesuaikan dengan persyaratan dari OJK. Strategi korporasi lain untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan adalah dengan cara mengurangi liabilitas modal, yaitu biasa dikenal dengan Reduce the Regulatory Capital Requirement. Artinya perusahaan dapat melakukan tindakan korporasi untuk mengurangi jumlah volume bisnis atau mengurangi jumlah polis yang diterbitkan. Dengan alasan bahwa pengurangan jumlah polis yang diterbitkan akan mengurangi jumlah modal yang dibutuhkan supaya RBC tetap dijaga di nilai 120%. Tindakan korporasi yang lain adalah dengan membeli produk reasuransi. Karena dengan pembelian produk reasuransi akan memberikan peningkatan kapasitas perusahaan asuransi. Ini berarti pembelian produk reasuransi yang tepat dapat diartikan sebagai substitusi atau pengganti tambahan modal. Tindakan korporasi lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mengurangi aset dan investasi yang dikategorikan sebagai risiko tinggi, misalnya investasi di pasar saham, ditukar dengan investasi yang lebih aman, misalnya disimpan sebagai surat utang negara atau SUT. Sebagai penjelasannya adalah sebagai berikut, nilai investasi perusahaan masuk dalam perhitungan RBC. Jika investasinya risiko rendah, misalnya deposito, maka nilainya dapat dihitung 100% dari nilai depositonya. Tetapi jika investasinya risiko sedang, misalnya SUN, surat utang negara, atau di Indonesia, ada juga Sakura Bond, yaitu surat utang negara Indonesia, yang menggunakan yen Jepang. Ada juga surat utang negara Indonesia yang menggunakan dolar Amerika, dolar Australia, atau euro. Investasi ini akan dihitung kira-kira sebesar 95% dari nilai investasinya. Tetapi jika ditaruh di pasar modal, maka nilai yang dihitung sebagai aset bisa lebih rendah lagi, misalnya hanya 60% atau 70% dari nilai investasinya karena ada risiko gagal bayar. Selanjutnya, slide EU Solvency Directive artinya adalah peraturan yang mengatur tingkat solvensi yang aman untuk asuransi. Di Eropa atau EU, di sana mereka menggunakan istilah Solvency II yang diterapkan sejak tanggal 1 Januari tahun 2014. Tujuannya adalah dengan menggunakan sistem Solvency II, maka teknis valuasi atau teknis perhitungan solvensinya menjadi standar dan sama untuk seluruh perusahaan asuransi. Jadi ini adalah standar yang harus digunakan oleh seluruh perusahaan asuransi di Eropa atau EU. Di Indonesia juga ada standar yang diterbitkan oleh OJK, yaitu Standar Akuntansi Asuransi di Indonesia mengacu pada PSAK 117, sebelumnya PSAK 74, kontrak asuransi yang diimplementasikan pada tahun 2025 dan diterapkan oleh perusahaan asuransi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mendorong kesiapan industri untuk menerapkan standar ini dan memastikan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan perusahaan asuransi. PSAK 117 adalah standar baru yang menggantikan PSAK 62. Selanjutnya, slide ini akan membahas mengenai elemen EU Solvency II Directive. Dapat diartikan sebagai aturan nilai rasio solvabilitas asuransi yang merupakan ukuran yang secara jelas memperlihatkan bagaimana perusahaan asuransi dapat bertahan bahkan selama keadaan bisnis kritis. Di sini, kita melihat kemampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang bagi kepentingan pemegang polis dalam skala yang komprehensif. Pilar 1, fokus kepada kemampuan perusahaan melalui perhitungan, modal setor, lalu cadangan teknis, dan perhitungan RBC. Selanjutnya, pilar 2, berfokus pada manajemen risk yang efektif dan teknis identifikasi risiko yang diaksep oleh perusahaan asuransi. Di Indonesia, OJK bertugas untuk dan sebagai supervisi authority untuk menilai perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam menjalankan fungsi operasionalnya. Dan pilar 3, adalah berfokus pada public disclosure dan reporting kepada OJK. Peraturan perusahaan-perusahahan asuransi di Eropa menggunakan sistem Solvency II dengan terbagi lagi menjadi level 1, yaitu menyusun suatu instrumen kebijakan untuk menetapkan suatu framework principle, termasuk mengatur otoritas di dalam perusahaan. Kemudian level 2 adalah mengembangkan pengaturan implementasi kebijakan-kebijakan di perusahaan asuransi khususnya di Eropa atau EU. Level 3, mengatur tentang keselarasan antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dibandingkan dengan aplikasi pelaksanaannya. Untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Dan yang terakhir level 4 adalah level yang mengatur pelaksanaan peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah serta koordinasi antara anggota-anggota asosiasi asuransi, regulator, dan sektor swasta. Slide selanjutnya, mengenai peran aktuaris. Di Indonesia, setiap perusahaan asuransi harus memiliki aktuaris. Untuk menjadi aktuaris asuransi, di Indonesia, Anda perlu lulus ujian sertifikasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) yang melibatkan penguasaan matematika, statistika, dan akuntansi, serta berbagai pelatihan dan seminar profesionalisme. Setelah itu, Anda mendaftar ke PAI untuk mendapatkan gelar Associate ASAI atau Fellow FSAI dan dapat mendaftar sebagai aktuaris perusahaan di regulator. Pendidikan dan ujian profesinya adalah sebagai berikut. Pendidikan akademis menempuh pendidikan strata 1, S1, untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu aktuaria. Ujian sertifikasi PAI, mengambil dan lulus ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI. Tingkatan ujian, ada 2 tingkatan, yaitu tingkat Associate ASAI dan Fellow FSAI. Mata ujian, ujian mencakup mata kuliah wajib seperti matematika keuangan, A10. Probabilitas dan statistika, A20, ekonomi dan pasar keuangan, A30, akuntansi dan manajemen keuangan, A40, metode statistika, A50, matematika aktuaria, A60, teori risiko, A70, dan pendidikan profesionalisme, A80. 2. Pendaftaran anggota PAI. Setelah lulus ujian, Anda dapat mengajukan pendaftaran keanggotaan di PAI. Anda perlu mengisi formulir pengajuan dan melampirkan bukti kelulusan mata ujian yang relevan. Membayar iuran anggota dan biaya sertifikat. 3. Proses menjadi aktuaris perusahaan asuransi wajib mengangkat aktuaris sebagai aktuaris perusahaan. Aktuaris tersebut harus memenuhi persyaratan, termasuk memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dari PAI atau asosiasi sejenis dari luar negeri yang terdaftar. Jika Anda ingin berkarir di asuransi umum, Anda juga perlu mengambil ujian sertifikasi untuk asuransi umum yaitu A2IK
kemudian sertifikasi analis aktuaria CNLA. Sertifikasi CNLA melibatkan kelulusan ujian A10, A20, A40, dan pelatihan aktuaria dasar, asuransi umum. Sekarang, kita sudah sampai di akhir pembahasan materi ujian A3IK 103 materi bisnis asuransi dan keuangan. Pembahasan bab 11 yaitu Financial Strength of Insurance Company. Selanjutnya semuanya diharapkan dapat meluangkan waktu untuk belajar setidaknya 30 menit saja setiap hari tanpa berhenti. Waktu tersebut dapat digunakan untuk mempelajari materi atau untuk belajar soal-soal ujian. Jadi yang penting adalah kontinuitas semuanya untuk menyiapkan waktu minimal 30 menit untuk belajar materi ini. Saat belajar soal-soal ujian, maka gunakan laptop dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya menggunakan Word dan disimpan atau di-save. Selanjutnya dibandingkan jawabannya dengan materi yang telah disiapkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar di ujian.